Alam semesta sedang melakukan bersih-bersih. Alam semesta sedang melakukan pembersihan besar-besaran. Tidak pandang bulu. Karena memang sudah saatnya. Apa yang menjadi tujuan alam semesta di akhir zaman ini, yaitu melakukan suatu pembersihan besar-besaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang berbagai macam kejadian alam atau fenomena-fenomena alam yang tiba-tiba muncul di muka bumi, seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, dan lain sebagainya. Baik saudaraku, bila kita melihat kondisi bumi saat ini, sering kita mendengar ada kejadian yang disebabkan oleh adanya bencana alam yang terjadi di mana-mana, baik di Nusantara maupun di belahan dunia yang lain di muka bumi ini. Bencana yang begitu mengerikan dan tidak sedikit memakan korban. Keadaan seperti ini, saya pribadi memandang bahwa seakan-akan alam ini sedang melakukan suatu proses perbaikan atau pembersihan. Saya ibaratkan bagaikan sebuah perangkat HP atau komputer yang sudah cukup lama digunakan, dan ketika sudah lama digunakan maka akan sering terjadi error. Adapun penyebab dari pemakaian HP yang sering error itu sering terjadi karena mengandung banyak virus. Virus-virus yang ada di dalam sebuah HP atau komputer yang tidak mungkin bisa diperbaiki dengan begitu saja, melainkan hanya ada satu cara, adalah melalui install ulang. Install ulang ini adalah dengan tujuan untuk membersihkan virus-virus yang ada di dalam sebuah HP atau komputer. Bila virus tersebut yang ada di dalam sebuah HP atau komputer sudah dibersihkan dengan cara diinstal ulang, maka HP tersebut bisa kembali normal dan bisa digunakan dan tidak lagi akan mengalami error. Begitu pula bumi atau alam semesta ini. Menurut pemikiran dan imajinasi saya, alam semesta ini sudah cukup lama atau sudah tua. Maka tidak heran bila sering terjadi bencana di mana-mana. Kejadian ini menunjukkan, kalau menurut saya secara pribadi, menurut pemikiran dan imajinasi saya, dengan adanya berbagai macam bencana yang terjadi, seperti yang saya katakan tadi, oleh karena alam semesta ini usianya sudah cukup lama,
Dengan istilah lain, sudah tua, sebagaimana gambaran yang saya katakan seperti sebuah HP atau komputer, sudah terlalu banyak virus yang ada di dalamnya, maka tidak ada cara lain bagi alam semesta. Bagi saya pribadi, kejadian alam atau bencana alam yang sering terjadi ini adalah suatu tanda bentuk proses dari alam semesta untuk menghilangkan atau menghapus virus-virus yang ada di muka bumi ini, dengan tujuan untuk mengembalikan agar terjadi keseimbangan. Seperti itu menurut pemikiran dan imajinasi saya. Jadi saudaraku, di antara kita umat manusia, kita berpasrah diri tentu saja haruslah disertai dengan usaha serta ikhtiar. Bagi saya, jalan untuk menyelamatkan diri dari pembersihan alam besar-besaran tidak lain adalah membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam, sebagai pemilik alam semesta. Tidak ada cara lain, saudaraku. Kalau menurut saya dan saudaraku, kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa memastikan, karena kita adalah manusia biasa yang hanya bisa berserah diri dengan memperbanyak amal kebajikan. Karena menurut saya secara pribadi, alam semesta ini adalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah pemiliknya. Kita hanyalah sebagai hambanya, kita hanyalah sebagai ciptaannya. Seperti itu pendapat saya tentang gejolak alam yang tiba-tiba muncul dan menimbulkan berbagai macam kerusakan, baik harta benda maupun korban jiwa. Jadi saudaraku, untuk bisa mengatasi masalah ini, agar bisa kita terhindar dari segala apa yang menjadi tujuan alam semesta di akhir zaman ini, yaitu melakukan suatu pembersihan besar-besaran, seperti yang saya katakan tadi, diibaratkan HP yang sudah mengandung banyak virus. Maka untuk bisa menghindari itu, tidak ada solusi lain selain melakukan pendekatan dan memperbanyak amal kebajikan, baik sesama manusia maupun kepada Sang Pencipta alam semesta. Saya memandang seperti itu, saudaraku, karena bencana alam itu seperti gempa bumi dan tsunami misalnya, yang sangat mengerikan, dan bila itu terjadi tiada ampun bagi kita. Siapapun yang ada di sekitar bencana itu maka akan disapu bersih hanya dengan pertolongan Allah, Tuhan semesta alam. Sekalipun kita berada di tengah-tengah bencana dan musibah, dengan kemahabesarannya, dengan kemahakuasaannya, kita bisa tertolong, kita bisa dilindungi. Karena bila Allah sudah berkehendak bagi hamba yang dilindunginya, maka tidak mustahil hamba tersebut akan selamat dari segala macam mara bahaya. Itu yang saya pahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kita, apa yang harus kita persiapkan ke depan. Karena saat ini alam semesta sedang melakukan bersih-bersih. Alam semesta sedang melakukan pembersihan besar-besaran, tidak pandang bulu. Karena memang sudah saatnya bahwa alam semesta ini bagaikan sebuah perangkat HP atau sebuah komputer yang sudah mengandung banyak virus,
yang sudah tidak bisa lagi memberi keseimbangan di alam semesta ini. Sehingga sang pemilik alam semesta ini, bagi saya secara pribadi, mohon maaf, bagaikan si pemilik sebuah HP atau komputer. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan sebuah HP atau komputer itu bagi pemiliknya hanyalah dengan jalan install ulang, agar HP atau komputer tersebut bisa digunakan kembali. Seperti itu saya memandang tentang gejolak alam yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Jadi saudaraku, apa yang kita saksikan di mana-mana, apa yang kita dengar di mana-mana terjadi bencana alam, itu marilah kita jadikan suatu pelajaran. Marilah kita jadikan sebagai renungan, agar barangkali kita bisa memperbanyak atau berintrospeksi diri. Tentu saja dengan memperbanyak amal kebajikan. Tiada solusi lain saudaraku, hanya dengan jalan seperti itu. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaat dari pembahasan ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi olehnya. Kita selalu diselamatkan dari segala macam bencana dan musibah. Kita selalu dimudahkan dari segala urusan. Kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.